Perkenalkan, nama saya Levi Gamardian Roti dengan NIM 2302418 dari kelas 5TI6. Dan sekarang ini saya akan melengkapi tugas untuk mata kuliah Artificial Intelligence dengan materi pengambilan keputusan. Nah, berikut adalah bagan pengambilan keputusan seperti yang sudah tertera di gambar. Nah, kita akan masuk ke dalam 3 fase utama pengambilan keputusan. Pada slide ini dijelaskan bahwa kita akan memahami 3 fase utama pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan adalah proses sistematis yang terbagi menjadi 3 fase krusial, yaitu intelijensi, perancangan, dan pilihan, di mana setiap fase memiliki tujuan dan langkah-langkah spesifik yang esensial untuk mencapai solusi yang optimal dan terinformasi. Fase yang pertama yaitu intelijensi atau mengidentifikasi masalah utama, di mana tujuan dari fase intelijensi adalah untuk secara akurat mengidentifikasi dan mengidentifikasikan masalah yang perlu dipecahkan, dan ini melibatkan lebih dari sekedar melihat gejala, dan ini tentang menggali akar penyebab dalam memahami konteks masalah. Di mana yang pertama adalah identifikasi masalah dan tujuan. Kita harus menentukan tujuan dan sasaran organisasi yang jelas untuk membingkai masalah. Selanjutnya ada kumpulkan dan analisis data, di mana kita harus mengumpulkan data produktivitas, yaitu real, estimasi, dan kualitatif, meski tantangan ketersediaan dan akurasi. Berikutnya, bedakan gejala, dan juga masalah, di mana analisis data untuk memisahkan manifestasi permukaan dari masalah inti. Yang terakhir yaitu investigasi awal. Pastikan signifikansi masalah dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaiannya. Ya, kita masuk ke dalam klasifikasi dan dekomposisi masalah. Memahami jenis masalah dan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil adalah kunci untuk penanganan yang efektif, di mana ini memungkinkan pendekatan yang lebih terstruktur dan spesifik, yaitu terprogram atau terstruktur, di mana itu yaitu rutin berulang dengan model standar yang sudah ada, misalnya jadwal kerja atau arus kas. Nah, kalau tidak terprogram itu artinya tidak terstruktur, di mana baru tidak rutin tanpa model standar, misalnya merger perusahaan atau proyek R&D. Nah, masalah semi terstruktur berada di antara keduanya dan membutuhkan kombinasi pendekatan. Yang berikutnya yaitu dekomposisi masalah. Masalah yang kompleks seringkali dapat dipecah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Pendekatan ini membantu menyederhanakan proses analisis dan pencarian solusi. Nah, kita masuk ke dalam fase yang kedua yaitu perancangan atau membangun model solusi. Fase perancangan berpusat pada pembuatan dan analisis model yang merepresentasikan sistem, dan ini adalah langkah fundamental untuk memvisualisasikan masalah dan mengeksplorasi bagian potensi solusi. Nah, yang pertama yaitu konseptualisasi masalah atau ubah masalah menjadi model yang jelas, bisa bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, identifikasi variabel keputusan atau alternatif, variabel hasil atau tujuan, dan parameter lingkungan atau faktor tak terkendali. Dan yang berikutnya, pilih kompleksitas model, di mana model sederhana atau cepat, murah, dan kurang akurat, atau kompleks, yaitu mahal, akurat, dan butuh data banyak. Nah, prinsip pilihan dalam perancangan model, yaitu ada 2 prinsip. Ketika merancang model, ada 2 prinsip utama yang memandu pendekatan, ada normatif dan deskriptif. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dalam mencapai solusi. Yang pertama yaitu prinsip normatif, di mana prinsip ini berusaha mencari solusi yang optimal atau terbaik dari semua kemungkinan yang sering kali melalui perhitungan matematis atau algoritma. Dan yang kedua, prinsip deskriptif, di mana ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata dan bagaimana keputusan dibuat, atau seringkali menggunakan simulasi untuk memahami dampak. Nah, yang berikutnya optimasi versus analisis deskriptif, di mana dalam fase perancangan Anda dapat memilih antara mengoptimalkan untuk solusi terbaik atau menggunakan analisis deskriptif untuk memahami berbagai skenario. Yang pertama, optimasi atau mencari yang terbaik.
Yang pertama yaitu maksimalkan tujuan dengan sumber daya terbatas, cari rasio terbaik antara tujuan dan biaya atau produktivitas, dan minimalkan biaya sambil memenuhi standar. Dan ada analisis deskriptif di mana, yaitu memahami skenario, di mana itu berfokus pada alternatif tertentu, bukan semua kemungkinan. Hasilnya cukup memuaskan, bukan selalu optimal, dan contohnya yaitu simulasi, forecasting, dan manajemen antrean. Pilih antara keduanya, dan itu bergantung pada kompleksitas masalah dan sumber daya yang tersedia. Dan fase yang ketiga yaitu pilihan, memilih solusi terbaik. Fase pilihan adalah titik puncak dari proses pengambilan keputusan, di mana Anda memilih solusi terbaik dari alternatif yang ada, dan ini melibatkan evaluasi cermat dan pertimbangan terhadap berbagai faktor. Yang pertama yaitu identifikasi solusi atau tentukan nilai spesifik dari variabel keputusan yang direkomendasi oleh model. Yang kedua, evaluasi alternatif, yaitu uji dan seimbangkan semua tujuan untuk memastikan solusi komprehensif. Dan yang ketiga, rekomendasi solusi atau sajikan solusi terbaik berdasarkan analisis model dan evaluasi. Dan kita masuk ke dalam teknik pencarian solusi, di mana ada berbagai teknik yang dapat digunakan untuk menemukan solusi dalam fase pilihan, dan setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Yaitu yang pertama ada analitis, menggunakan formula matematis untuk menemukan solusi optimal secara langsung, dan berikutnya ada algoritma, di mana ini seringkali menggunakan serangkaian langkah prosedural yang terdefinisi untuk mencapai solusi, dan ada heuristik, di mana ini menggunakan aturan sederhana atau rule of thumb untuk mendapat solusi yang memadai. Dan ada blind search, di mana ini mencoba berbagai opsi secara acak hingga menemukan solusi yang dapat diterima. Dan kita masuk ke dalam slide yang terakhir, yaitu memastikan ketangguhan solusi. Setelah memilih solusi, penting untuk memverifikasi ketangguhan dan adaptabilitasnya terhadap perubahan kondisi, atau analisis lanjutan adalah langkah terakhir yang krusial, di mana ada dua, yaitu analisis sensitivitas, di mana ini menguji seberapa stabil solusi terhadap perubahan kecil pada parameter input, dan ini membantu menilai resiko dan ketahanan keputusan. Dan yang kedua yaitu analisis what if, di mana ini mengeksplorasi dampak perubahan signifikan pada parameter, dan ini memungkinkan perencana untuk mempersiapkan berbagai skenario masa depan. Sekian presentasi dari saya dengan materi pengambilan keputusan, dan terima kasih.